Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia untuk kalian. Ketidakberdayaan pada laga Timnas Indonesia di berbagai ajang kerap kali dipandang sebelah mata oleh media asing. Bahkan, berita Fox Sports yang prediksi tim Garuda akan tersingkir cepat dari ajang sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Namun, apa yang terjadi jika Timnas Indonesia justru bermain sebaliknya? Dan berikut ini, Timnas Magazine akan tampilkan 5 kali balasan pemain Timnas Indonesia saat diremehkan oleh lawan-lawannya. Yang pertama, di laga Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand dengan skor akhir yakni 3-0. Kemenangan Garuda Nusantara ini terlihatkan di menit awal skuad Garuda mendominasi penguasaan bola. Namun, saat memasuki menit ke-44, Garuda Nusantara akhirnya sukses memecah kebuntuan melalui Witan Sulaiman. Gol ini terlihat cukup dramatis. Pasalnya kiper Thailand yakni Suttipong Pinsansap melakukan blunder saat bola pelan datang kepadanya. Namun, dengan cerdas Witan Sulaiman memanfaatkan blunder penjaga gawang Thailand tersebut. Pemain bernomor punggung 8 itu mengubah angka di papan skor menjadi 1-0. Irianto menguasai bola, pasir kepada Muhammad Iqbal langsung ke depan, pasang masih ke depan. Yang kedua, dalam laga penentuan juara grup A Piala AFF U18 2019 yang lalu. Selain itu, di laga ini ada momen yang terjadi serupa saat Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar. Setelah pertandingan tersebut berlangsung, kedua tim saling jual beli serangan. Tetapi, saat memasuki babak kedua, gawang Indonesia justru kebobolan terlebih dahulu melalui contekan kaki kanan Haidtat Aung. Beberapa ekspresi pemain menunjukkan rasa pamer dengan keunggulan timnya. Pemain bernomor punggung 9 Timnas Myanmar ini menunjukkan rasa pamernya dengan juggling di pinggir lapangan. Namun, Timnas U18 Indonesia tak hanya diam saja. Tetapi saat memasuki menit ke-69, Kapten Rizky Ridho berhasil maksimalkan tendangan bebas. Hal itu terjadi karena pemain Myanmar menjatuhkan Fajar Faturrahman di luar kotak penalti. Rizky Ridho, doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada perjuangan yang luar biasa dari Timnas Indonesia saat melawan Timnas Uni Emirat Arab di ajang Asian Games 2018 kala itu. Bukan di laga ini, ada nama Stefano Lillipali yang menjadi pusat perhatian. Pasalnya, saat waktu normal Timnas Uni Emirat Arab hanya mencetak melalui kotak penalti yang kadang-kadang dibantu oleh sang pengadil lapangan. Selain mencetak gol apik di waktu normal, yang juga berhasil mencetak gol saat kedua tim digiring untuk adu penalti. Ramdhani, ayo Sadil Ramdhani, oh Beto, gol, 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 Stefano, baik sekali, sebuah pemulaan, sebuah. Yang keempat, ada momen yang terjadi saat kiper Korea Utara meremehkan Bagus Kavi dan kawan-kawan. Di ajang kualifikasi Piala Asia digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Secara permainan, skuad Garuda mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak menit-menit awal. Tetapi, saat memasuki menit ke-40-an justru timnas Korea Selatan berhasil menciptakan gol.
Berkat gol tersebut, Kim Chol-gu dan kolega bisa memuncaki klasemen grup K. Hanya saja kesempatan itu harus dibuang jauh-jauh. Selain itu, berkat ketertinggalan gol tersebut, skuad Garuda justru semakin solid. Dengan kerjasama yang apik dari para pemain timnas Indonesia, skuad Garuda akhirnya mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-60. Karena saat itu Bagus Kahvi dijatuhkan di area terlarang. Dengan pelanggaran tersebut, Bagus Kahvi pun berhasil mengeksekusi bola hingga menjebol gawang lawan. Bahkan, di gol skuad Garuda tersebut membuat kiper timnas Korea Utara nampak terlihat lesu dan langsung terbaring dengan memegang kepalanya. Dan yang terakhir, saat timnas Indonesia melawan timnas Hong Kong di ajang Asian Games 2018 kala itu. Di awal laga, jalannya permainan kedua tim cukup ketat. Selain itu, peluang-peluang berbahaya minim tercipta. Bahkan lebih banyak pelanggaran yang dilakukan pemain kedua kesebelasan hingga membuat alur laga kerap terhenti. Ironisnya, di tengah upaya melancarkan gempuran, Indonesia justru kecolongan oleh sebuah gol kejutan timnas Hong Kong di menit ke-38. Tetapi dengan dikitakan sang pelatih tak 2 menit di babak kedua, nama Irfan Jaya berhasil mencetak gol indah di laga tersebut. Sebuah umpan terobosan dari Stefano Lillipali berhasil dimaksimalkan oleh Irfan Jaya. Ricky Fajrin dan Vano Lillipali berikan bola kepada Irfan Jaya dan gol! Selain itu, di laga ini timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir yakni 3-1. Ada kasus Luis Milla ini justru menunjukkan taringnya di laga ini. Karena sebelumnya, timnas Indonesia hanya dianggap sebagai kuda hitam atau tim yang akan mengisi dasar klasemen. Bahkan di laga ini, Garuda Muda justru resmi tampil sebagai juara grup A. Buat kalian yang tak mau ketinggalan informasi menarik seputar timnas, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.